Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita semua pada siang hari ini di tempat ini, yang mudah-mudahan hari ini hajat-hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan dari hari Jumat yang dikatakan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari, di mana dikatakan di hari Jumat itu ada waktu-waktu di mana doa kita mustajab. Waktu-waktu di mana ada doa yang katanya kalau waktu itu sesuai dengan ketika Allah membuka pintu langitnya, maka doa itu katanya tidak akan tertolak. Sebagian ulama mengatakan waktu-waktu tersebut sengaja sama Allah disembunyikan agar setiap dari kita di hari Jumat itu lebih kencang di dalam mengalap keberkahannya, lebih kencang di dalam doa-doanya, lebih kencang di dalam berbuat kebaikannya. Kenapa demikian? Agar kita semua hari Jumat memaksimalkan kesempatan waktu ibadah kita berbeda dengan hari-hari kita lainnya. Terlebih kita sama-sama tahu kalau di hari Jumat itu orang laki disyariatkan sholat Jumat. Tapi hebatnya perempuan tidak kalah. Kenapa? Karena Sayyidatuna Fatimah, putri tercinta Nabi kita Muhammad SAW, menjadikan hari Jumat itu adalah salah satu hari di mana beliau juga menghabiskan waktu ibadah kepada Allah di situ. Kapan tuh waktunya? Waktunya adalah pada hari Jumat di waktu ba'da sholat asar. Sayyidah Fatimah tuh bu, putrinya Nabi, kalau udah masuk hari Jumat, udah menjelang waktu asar, Sayyidah Fatimah udah pamit sama suaminya. Sayyidina Ali udah paham kalau habis asar istrinya kagak bisa diganggu. Al-Hasan wal Husain juga begitu, udah paham kalau habis Jumat umiknya nggak bisa diganggu, sehingga mereka itu betul-betul tahu kalau hari Jumat ba'dal asar itu Sayyidah Fatimah minta waktu hanya berduaan aja sama Allah. Mau dijadiin apa tuh waktu? Bener-bener mau fokus ibadah. Makanya hari Jumat ba'dal asar tuh disebut dengan sa'ah Fatimiyah, waktu Fatimah, atau yang dikenal dengan waktunya Sayyidatuna Fatimah, sa'ah Fatimiyah. Sayyidah Fatimah fokus tuh ibadah dari habis asar sampai terbenamnya matahari. Artinya begitu azan maghrib baru Sayyidah Fatimah selesai. Dan subhanallah ya, Sayyidah Fatimah saking menjaga akan waktu tersebut sehingga Allah pun mewafatkan beliau di waktu-waktu itu. Sayyidah Fatimah konsisten sekali ibadahnya, tidak main-main. Mungkin barangkali kalau sempet gitu ya, kalau pas sempet kita dudukkan di waktu Fatimiyah. Tetapi kalau Sayyidah Fatimah nggak bisa sempet, harus sempet buat waktu tersebut. Lalu kemudian digunakan apa? Waktu itu sama beliau benar-benar dihabiskan untuk ibadah aja. Qila, ada yang mengatakan Sayyidah Fatimah menghabiskan waktunya itu biqiraatil Quran. Banyak-banyak baca Quran. Sampai-sampai buktinya aja Sayyidah Fatimah wafat emang lagi baca Quran.
Jadi Sayyidah Fatimah tuh, ibu-ibu tahu waktu mau wafat, kan pesan sama temannya ya, yaitu Sayyidatuna Asma binti Umais. Pesan sama Sayyidatuna Asma, wahai Asma katanya, nanti kalau saya berhenti baca, katanya, kalau saya berhenti baca, kamu berarti udah tahu kalau saya berarti udah nggak ada. Jadi Sayyidah Fatimah itu mau menjelang wafatnya aja siap-siap. Persiapannya luar biasa. Sampai-sampai dia rapiin dulu Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Di hari itu Sayyidah Fatimah yang rutin biasanya nyuapin anak sekali, tapi di hari itu, hari di mana dia akan meninggal, Sayyidah Fatimah nyuapin Hasan Husain 2 kali. Nggak biasa deh pokoknya. Biasanya mandiin Hasan Husain jam berapa? Begitu tuh waktu dia mandiin Sayyidina Hasan wal Husain, waktunya benar-benar menjelang dia mau ibadah, dituntasin dulu tuh anak-anaknya Al Hasan wal Husain. Dimandiin, dirapiin, dicakepin, udah cakep semuanya, sama suaminya juga udah pamit, udah titip amanat dan lain sebagainya. Apa tuh amanatnya Sayyidah Fatimah? Amanatnya indah banget, Bu. Amanatnya Sayyidah Fatimah kepada suaminya, wahai Ali, kalau nanti saya wafat, saya minta tolong buatkan aku keranda yang sudah aku ceritakan kepada Asma. Katanya, kenapa minta keranda wahai Fatimah? Karena aku nggak mau tubuhku nanti terlihat oleh orang yang bukan mahramnya. Indah bener ini wanita. Nggak mau tubuhnya kelihatan. Nggak mau, bahkan setelah wafatnya beliau tidak berkenan ada yang lihat bentuk tubuhnya. Apakah beliau tinggi, apakah beliau itu pendek, apakah beliau itu kurus, apakah beliau itu gemuk. Sayyidah Fatimah betul-betul menjaga. Bahwa wasiatnya kepada Sayyidina Ali, tolong katanya tidak ada yang boleh mengantar lagi jenazahku kecuali hanya kau wahai Ali dengan Hasan dan Husain saja. Udah Sayyidah Fatimah pesannya apa? Maunya cuman yang mahram-mahram aja yang deket-deket sama saya. Emang wanita hebat tuh begitu, Bu. Ya. Wanita hebat, wanita yang luar biasa, wanita yang mampu menjaga dirinya hanya berdekatan dengan yang mahram-mahramnya aja. Gitu. Sayyidah Fatimah titipnya gitu, nggak mau. Bukan waktu hidup. Bayangin, ini waktu wafat. Pesennya jangan banyak-banyak yang nganter. Nah, kalau kita pengennya yang nganter sebanyak mungkin. Katanya banyak yang doain. Kalau Sayyidah Fatimah cukup bekalin diri sendiri. Adapun doa orang dia tahu umat ini gak akan pernah melupakan dia. Titipannya apa? Kagak usah ada yang nganter. Dan Ali, kalau kau mau kebumikan aku di waktu malam. Wasiatnya minta malam lagi dikuburnya. Masya Allah. Orang umumnya dikubur pagi, siang, sore, kadang-kadang asar. Sayyidah Fatimah mintanya malam. Buat apa? Buat nggak bikin perhatian umum. Biar orang umum tuh nggak mencari perhatian. Udah pokoknya tahu aja, subhanallah. Dan ini apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku membebaskan kota Khaybar dengan tanganku. Satu tanganku dobrak pintu Khaybar. Pintu Khaybar didobrak sama Sayyidina Ali, rubuh tuh pintu. Ibu kebayang ada gerbang besar, saking kuatnya Sayyidina Ali ngedobrak pintu itu pakai satu tangan, bukan 2 tangan. Tapi begitu Sayyidina Ali mau ngangkat kerandanya Sayyidah Fatimah, mau diangkat, Sayyidina Ali bilang di depan mayatnya Sayyidah Fatimah, duhai Fatimah, aku buka pintu Khaybar dengan 1 tangan, tapi sungguh kekuatanku hari ini seolah hilang saat ketika aku ingin mengangkat kerandamu wahai Fatimah. Sayyidina Ali nggak punya tenaga. Bayangin, yang diangkat wanita yang paling dicintainya, wanita yang paling dikasihinya, seorang Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Alhamdulillah ala kulli hal, kita semua alhamdulillah hari Jumat dipilih sama Allah, kita bisa duduk, kita bisa hadir ya.
kita bisa bersama di dalam menuntut ilmu, dan kita insya Allah mengambil keberkahan dari tabarrukan waktu dari waktu mulianya Sayyidatuna Fatimah. Seenggaknya kalau kita nggak bisa menghidupkan di waktu asarnya, tetapi kita tidak luput tetap menjadikan hari Jumat adalah waktu di mana kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah kita yang hari ini sedang duduk belajar, menuntut ilmu, mengaif barokah ya, mengambil manfaat yang insya Allah kita tidak terhalang untuk meraih keberkahan dari seorang Sayyidatuna Fatimah Zahra. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan semua hajat kita dari hajat dunia sampai hajat akhirat, mudah-mudahan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Aun bin Abdillah. Seorang ulama yang bernama Aun bin Abdillah, beliau itu berkata, dulu orang-orang baik, kata dia, orang-orang baik. Berarti kalau orang-orang baik, semuanya tuh di zaman itu memang dikelilingi oleh orang-orang baik. Orang baik ketemu orang baik, biasanya tuh saling menasehati kebaikan. Ya Bu ya, orang baik ketemu orang baik, biasanya ngobrolnya apa? Ngobrolnya sama-sama hal baik. Kita bisa ukur nih Bu, kalau kita duduk sama orang, ya, ternyata obrolan kita ada yang tidak baik, ada dua kemungkinan, antara lawan bicara yang nggak baik atau kita sendiri yang nggak baik. Ada itu, cuman itu dua kemungkinan. Tetapi kita sangatlah sombong kalau kita bilang yang kurang baik lawan bicara. Betul apa enggak? Nah, tetapi umumnya orang baik kalau kumpul pasti yang diomongin baik. Pesannya gitu aja nih. Jadi kita kalau duduk sama orang, mau dua-duanya dianggap baik, jangan sampai obrolan yang ada di dalam obrolan kita saat duduk bersama kecuali adalah hal baik. Maka tandanya ini dua orang yang duduk adalah orang-orang baik. Fa'aun bin Abdillah, beliau berkata, dulu ahlul khair itu kalau memberi wejangan satu sama lain, dudukan, mereka saling memberi wejangan satu sama lain. Apa sih wejangannya orang-orang itu yang baik-baik? Maka kita mau sedikit ngambil barokah dari wejangan mereka nih. Biar apa? Biar hari ini insya Allah semua yang hadir di sini kan orang-orang baik nih. Orang-orang yang dipilih sama Allah insya Allah orang-orang baik. Insya Allah di antara kita pasti ada yang terbaik. Dan insya Allah yang terbaik yang mana? Gak tahu nih. Yang mana yang terbaik? Gak paham nih. Bisa dari orang-orang tua yang hadir, bisa dari mungkin anak yang paling kecil-kecil hari ini hadir di sini. Saya lihat tadi ada beberapa anak kecil yang ikut serta hadir. Kita nggak tahu di antara kita siapa yang terbaik. Allah tapi tahu. Yang mana dengan pengetahuan Allah itu menyebabkan perkumpulan kita ini hari ini doa-doanya insya Allah bisa diijabah semuanya. Ya kan gitu. Husnudzon aja kita sama semua orang ya. Barangkali gara-gara dia ini hari kita duduk, doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ini wejangannya apa nih? Di antara wejangan mereka, kata beliau, man amila li akhiratihi. Siapa orang yang beramal untuk akhiratnya. Jadi dia kalau ngamalin sesuatu tujuannya untuk akhiratnya, katanya apa? Katanya kafahullahu azza wa jalla dunia. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan memberi cukup baginya urusan dunianya. Siapa dari kita yang kalau berbuat tujuan adalah akhirat, maka urusan dunianya semua akan diselesaikan sama Allah. Tapi kalau ada dari kita yang berbuat sesuatu tapi tujuannya masih hanya sebatas di dunia, nah ini pesan moralnya, belum tentu yang di dunia beres, apalah lagi di akhirat. Beda. Kalau ada dari kita yang melakukan sesuatu, melakukannya tujuan akhirat. Baik kerja, baik berumah tangga, baik mengurus anak, baik kita berteman. Yang dicari apa? Nggak ada. Yang dicari akhirat.
Karena ternyata di dalam bekerja kita itu sedang mencari nafkah, yang mana nafkah itu semua bisa kita pergunakan untuk kepentingan akhirat. Kalau kita berumah tangga, bukan tentang senang di dunia yang dicari, tetapi lebih terkait tentang kesenangan di akhirat. Kalau tentang mengasuh anak, kepentingannya bukan tentang cuman cinta sayang sama anak di dunia, tetapi lebih mencari peruntungan aset yang dia harap bakal menguntungkan dia di akhirat. Apalagi saat dia berteman, pertemanannya bukan tentang dunia. Kalau pertemanan tentang dunia itu saling mengambil keuntungan. Kalau pertemanan di dunia aja atau tentang dunia, biasanya saling sikut-sikutan. Kalau teman hanya sebatas di dunia, biasanya bukan hanya saling sikut-sikutan, saling apa? Musuh-musuhan. Kan gitu. Tapi kalau kepentingan pertemanannya akhirat, saat dia berteman, justru dia mencari teman yang bisa mengantarkan dia ke akhirat. Teman yang bisa memperkenalkan dia tentang akhirat. Teman yang karenanya bisa mengingatkan keburukan dia agar selamat dari fitnah-fitnah yang ada di dunia dan lain sebagainya. Tujuan pertemanannya akhirat. Maka apa yang dijanjikan? Kafahullahu azza wa jalla dunia. Allah akan cukupi, Allah akan tanggung, Allah akan urus segala hal urusan dunianya. Tapi kita ukur lagi, berarti kalau yang kerja karena akhirat, urusan dunianya, tagihan-tagihan beres. Siapa? Beres. Tagihan listrik, tagihan air, tagihan anak sekolah, tagihan bayaran kontrakan bulanan. Ya Bu ya? Bayar apa lagi Bu? Bayar bensin. Bayar pulsa. Bayar pulsa ya? Bayar makan. Bayar kebersihan. Katanya buat kebutuhan hari-hari. Kalau yang dicari tujuannya akhirat, urusan itu semua ditanggung sama Allah. Nanti apa? Ada jaminan langsung dari Allah. Kagak usah bingung itu. Kagak usah kepikiran soal itu. Jadi kalau ada orang cari dunianya untuk apa? Cari dunianya untuk akhirat, ya, gitu ya. Cari nafkahnya untuk akhirat, beres. Rumah tangga aman, tagihan semua aman, urusan anak semua aman, nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Kalau dia kaitkan bukan tentang urusan nafkah, rumah tangga, apa sih yang paling ditakutin di dunia? Kalau perempuan terkait rumah tangga takut kalau sampai tidak ada suami, nanti hidup bagaimana? Kan gitu. Karena dia menjadikan suami sandaran dia di dalam menggantungkan hidup. Nafkah, kebutuhan, dan lain-lain. Atau ada juga di zaman sekarang yang khawatir sama suami terkait takut dihianati. Takut apa? Dihianatin. Makanya saya bilang jangan salah niat kalau berumah tangga. Tujuannya apa saat berumah tangga? Lurus saja Bu, tujuan akhirat. Mau cari pahala, tujuannya mau menyempurnakan agama, tujuannya mau semakin menambahkan jalan menuju surga. Niatnya gitu-gitu. Apa yang dijanjikan? Kafahullahu azza wa jalla dunia. Perkara-perkara yang dia takutkan terkait suaminya di dunia beres. Kalau sampai umpamanya suaminya meninggal duluan, insya Allah dia ditinggalin warisan banyak. Beres. Ya kan insya Allah. Ini kan janjinya Allah kan. Dibilang kan sama para ulama, kafahullah azza wa jalla dunia. Tenang aja.
Oh ya, kan yang ditakutin kalau selama ini mikirnya tentang kalau punya suami enak, listrik ada yang tanggung, bayar kontrakan ada yang tanggung, kehidupan ada yang tanggung. Lah kalau dia kagak ada gimana? Nah, tahu-tahu Allah Ta'ala kasih jawabannya. Pada saat niatmu karena akhirat, begitu dia nggak ada, ternyata yang ditinggalin jauh lebih banyak dari yang dia kasih sama kamu waktu hidup. Bayangin, waktu hidup jatahnya sebulan berapa? Waktu hidupnya jatahnya sebulan nggak tahu berapa. Begitu dia nggak ada, kamu kalau lurusin niat. Tahu begitu nggak ada, pas nggak ada, pas dia nggak ada gitu, apa yang ditinggalin banyak. Ya kita mah suzon aja, apa suzon apa husnudon? Husnudon gitu ya. Pas dia nggak ada, ya Allah yang ditinggalin banyak. Banyak apanya? Banyak tanahnya. Bukan banyak utangnya, Bu. Banyak tanahnya, banyak kontrakannya, gitu kan? Banyak tabungannya. Ini untuk siapa? Kan untuk siapa? Belum tentu untuk ibu. Kenapa saya bilang belum tentu untuk ibu? Lah, kan ini dibilang awalnya dulu. Siapa yang berbuat untuk akhiratnya? Jadi kalau seumpamanya, na'udzubillah, mudah-mudahan semuanya selamat. Tahu-tahu begitu dia nggak ada, umpamanya yang ditinggalin utang yang banyak. Yang ditinggalin utang banyak. Aduh, kita mau bayar nggak mampu nih, nggak bisa kan? Iya, sebabnya apa? Mungkin kalau ditarik ulur kemarin, kau terlalu menyandarkan soal rezeki kepadanya. Itu bahaya tuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mau ngingetin sama kita kepada semua hamba, buat urusan dunia, kuncinya cuman kejar akhirat aja. Kata Allah bilang di dalam Al-Quran, kami Allah beri dunia dan akhirat kepada yang mau, atau kami beri dunia kepada yang mau dan yang tidak mau, kami kasih semuanya. Wala nu'til akhirah illa man yurid. Tapi kami nggak akan kasih akhirat kecuali bagi yang mau doang. Jadi mau dari akhirat tuh, mau di akhirat tuh dari sekarang. Kaitkan semua amal kita untuk akhirat, maka urusan dunia kita dibuat selesai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres. Ditanggung sama Allah Subhanahu. Begitu juga urusan anak. Kalau kita selama ini pengen punya anak, katanya biar terus, pengen punya anak biar nanti tua ada yang nyenengin, pengen punya anak biar nanti tua ada yang nafkahin, lagi-lagi ada yang kasih uang. Kebetulan nasib begitu ya, begitu lupa niat kan awalnya, bukan lupa niat, begitu dia gede, bukannya dia jagain kita yang repot jagain dia mulu. Betul nggak, Bu? Kita yang repot dengar aduan tentang dia mulu. Kita yang kewalahan ngeluarin uang buat dia terus. Boro-boro lah harapan-harapan itu terrealisasi semua. Bahkan kita ditinggal seorang diri olehnya di rumah. Soalnya nggak ada yang nggak diurus nih, nggak dihawil, nggak diperhatiin. Kembalinya kemana poinnya, Bu? Kemarin waktu mau punya anak, niatnya apa? Kalau seumpamanya dari awal niat punya anak tujuannya akhirat, dari awal dia udah tahu tujuannya.
tuh udah tahu tuh misinya, udah tahu tuh arahnya. Begitu anaknya lahir, dididik, dirawat, diasuh, dijaga, disekolahin, sekolahnya bener. Anaknya nggak mau, ibunya tegas. Anaknya misalnya menentang, ibunya punya aturan. Aturannya jelas. Aturan siapa? Aturannya Nabi Muhammad SAW. Jelas, dididik, ditempa, diajar. Apa yang Allah janjikan, tenang, urusan duniamu beres. Anakmu begitu besar, ya Allah, ibunya kagak boleh ketinggalan. Mah, di mana aku tinggal, di situ mama harus ada. Dijagain, dirawatin. Pergi kemana-mana, maknya mau keluarin dompet, taruh mak. Selagi ada aku masih bisa, aku masih hidup. Kalau mama pergi sama aku, mama nggak boleh ngeluarin duit. Wah, udah punya anak yang begitu? Alhamdulillah. Yang belum punya saya doain anaknya begitu semua. Aminnya kenceng dah ya. Iya. Tahu-tahu anak datang. Dulu kita beliin dia motor. Dia bertekad, "Mah, hari ini mama beliin aku motor. Besok mah janji mah aku bakal beliin mama mobil." Ini banyak anak sekarang dibeliin motor, keluar yang baru, mah gantiin apa? Ya, mah gantiin apa? Minta ganti anaknya. Masya Allah. Walidalik, dari situ pesannya ingat, kalau ngapa-ngapain untuk akhirat dulu. Kalau udah untuk akhirat, dunianya selesai. Kalau kita yakin, percaya, kita bakal dapat. Ibu-ibu rasain deh. Besok nyari rezeki, usaha, dagang, bilang sama Allah, "Ya Rabb, aku lakukan ini untuk akhiratku." Lihat bagaimana Allah selesaikan urusan duniamu. Karena Allah nggak pernah main-main di dalam janji-janjinya. Kemudian apalagi katanya, setelah kita ngurusin urusan kita terkait tentang urusan amal, sekarang man aslah, siapa orang yang memperbaiki ma bainahu wa bainallah. Siapa di antara kita yang memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah, urusan antara kita dengan Allah, maka Allah akan apa? Aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Allah akan memperbaiki antara dirinya punya urusan sama manusia. Bu, biasanya orang kalau mau jadi orang baik, awal-awal mau hijrah nih Bu, kan dihujat sama orang, dinyinyirin sama orang, orang kata-katain dia, orang nggak demen banget lihat dia, tahu dosa kita apa nggak paham. Kan ada yang begitu kan? Apa sih salah kita sama dia? Emang salah pergi ngaji doang? Emang salah pakai kerudung doang? Emang salah pakai baju syar'i doang? Umpamanya gitu ya. Kayaknya salah aja bawaannya. Tapi ingat pesan Allah. Siapa yang memperbaiki urusannya, hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Awalnya manusia emang begitu sama kita. Tapi ntar liatin berapa lama lagi. Begitu hubungan kita sama Allah udah benar-benar baik, janjinya Allah apa? Allah bakal selesain urusan kita sama mereka. Mereka yang tadinya ngatain kita, mereka yang tadinya nyinyir sama kita, mereka yang tadinya mungkin nganggep kita lebay gitu ya, akan datang satu waktu di mana mereka butuh bantuan kita. Allah selesain urusannya. Dengan apa caranya? Caranya indah banget Bu. Kagak ibu repot-repot ke rumahnya, kagak ibu repot-repot baik-baikin dia,
Tahu-tahu Allah balik hatinya dia, yang tiba-tiba mau ngedeket sama ibu. Deketin ibu pelan-pelan. Mau ngapain? Mau curhat. Hatinya galau. Kenapa dia mau curhat sama ibu? Karena dia tahu ibu sudah lebih bahagia dari dia. Ibu sudah lebih tenang dari dia. Ibu sudah lebih damai hidupnya daripada dia. Dia sekarang yang lagi kebingungan. Dia sekarang yang lagi kelimpungan. Kemana lagi katanya saya mau pergi? Dari sekian banyak teman-temannya yang selama ini satu sekutu sama dia, buat ngehujat, malah justru saat yang paling susah itu dia bukan ingat mereka, tapi Allah malah hadirin kita di dalam ingatan dia. Indah bu, indah luar biasa. Saya pengalaman pribadi, tapi bukan curhat ya. Bukan curhat. Namanya setiap orang dalam hidup punya proses hidup ini kan naik turun. Ada orang hari ini suka, ada waktunya orang nggak suka. Ada orang waktunya mendukung, ada orang waktunya menjatuhkan. Betul apa tidak? Iya. Namanya ceritanya waktu itu saya awal-awal berdakwah, saya tuh masih kecil banget bu. Karena saya latar belakang nggak pernah nyantri sebelumnya. Saya itu berangkat ke Hadramut kemudaan, umurnya 11 tahun. 11 tahun berangkat ke Hadramut, lah pulang umurnya baru 17. Ceritanya masih muda. Dulu zamannya ustazah tua-tua. Zamannya saya pulang tuh ustazah tua-tua bu. Yang disegenin sama orang yang tua-tua. Yang muda siapa yang toleh? Gak ada. Jujur, zaman udah beda. Kalau sekarang orang hebat-hebat. Kadang-kadang yang muda-muda nih sekarang pulang-pulang dari belajar dari mana? Dari Hadramut ya. Wah, dikasih ceramah, ibu-ibu nih yang denger antusiasnya bukan main. Kebetulan zaman saya nggak gitu. Zaman waktu itu, zaman dimana saat saya bicara orang-orang yang usianya sudah terbilang tua, kala itu yang berkata, siapa sih ini anak kecil? Gitu ya, siapa sih ini anak kecil gitu. Subhanallah. Ala kulli hal, prosesnya gak gampang bu. Prosesnya gak gampang. Majelis taklim belum semenjamur hari ini. Ya, majelis taklim tidak. Kalau hari ini kita akan lihat di informasi kajian muslimah, kajian wanita muslimah, para asatidzah majelis taklim kayak jamur di mana-mana. Ya, tapi di masa itu nggak ada, ustazahnya aja bisa dihitung pakai jari. Dan dia sudah tua-tua. Ustazahnya udah tua-tua pada masa itu. Ala kulli hal, saya punya tantangannya sendiri. Tantangannya apa? Kedapatan orang tua yang harus saya audiensnya ceramahin. Karena anak remajanya belum pernah ada pengajian juga buat remaja. Kagak ada, beda sama sekarang. Kalau sekarang anak remaja sadar untuk kajian lebih tinggi daripada zaman dulu. Zaman dulu nggak ada, susah bu. Jadi mau nggak mau kan yang diceramahin yang tua. Pada masa itu saya tidak nyalahin juga yang tua. Mereka tidak terbiasa melihat yang muda berdiri di depan mereka lalu ceramah. Jadi nggak nyalahin juga, memang masanya bu, itu prosesnya. Itu prosesnya. Yang mendukung artinya yang pro gitu ya. Bilangnya apa? Ente nggak usah sedih. Imam Syafi'i juga waktu jadi mufti begitu. Imam Syafi'i dulu waktu ngajar kan masih muda. Dinyinyir, dihujat. Nah iya, secara antara dia sama gurunya terpaut usia yang terbilang sangat jauh. Sementara Imam Malik dengan kealimannya, toto Imam Syafi'i di Mesir mengklaim dengan fatwanya. Imam Syafi'i punya fatwa sendiri. Umurnya berapa? 17 tahun nggak sampai. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Nah yang kontra nggak enak nih bu. Pastinya namanya kontra nggak enak. Macem-macem, dapatlah celotehan, cibiran, penolakan secara
secara tindakan. Artinya maksudnya di masa itu kita temukan ada orang yang memang kita bicara dia ngobrol, ada orang yang memang saat kita bicara dia pulang, ada orang penolakan semacam ini. Ya saya dulu kenyang lah dapat yang kayak gitu-gitu ya. Masa-masa itu tiap orang ngalamin masa-masa itu, nggak ada orang yang tiba-tiba jadi kuat, nggak ada, Bu. Pasti kita juga ngalamin masanya kita jatuh, kita termenung, ada apa dengan saya? Ini lanjut apa kagak? Apa udah mendingan kagak usah deh ngajar-ngajar kalau gini caranya. Kita kan niatnya baik, tapi kenapa disambut begini? Ala kulli hal, macam-macam. Tapi subhanallah, semoga Allah merahmati. Ada ayah angkat saya ceritanya. Duduk, kemudian beliau menasihati saya. Sanu, jangan pernah mundur kalau itu karena orang. Jangan pernah jatuh kalau itu cuman karena orang. Katanya bilang, jangan. Kalau Sanu hari ini berbuat karena Allah, tujuannya mau dakwah, maju aja, jalan aja, sabar yang kuat, katanya dibilang, sabar yang kuat, gak usah neko-neko, gak usah macem-macem, entar lihat. Nah ini nih jawabannya nih, Bu, entar lihat tuh orang-orang yang hari ini nyakitin kamu, akan datang satu waktunya mereka datengin kamu. Itu loh, Bu. Saya nggak pernah nunggu kapan mereka datengin saya. Tapi yang saya sampaikan kepada ibu-ibu apa? Mereka benar-benar mendatangi saya. Orang-orang yang dulu itu betul-betul memberikan ucapan, kata-kata, mungkin ya penolakan, tapi penolakan kata-kata gitu ya, yang ibaratnya yang nggak enak lah istilahnya gitu, itu alhamdulillah setelah kita memilih untuk fokus pada tujuan akhirat. Nah ini kan kembali fokus, Bu, kita memilih fokus pada tujuan akhirat, Masya Allah. Udah, Bu, habis dari situ apa? Allah yang punya cara di dalam menuntaskan semua masalah. Allah yang punya cara di dalam menyelesaikan semua masalah, dan itu buktinya. Jadi saya nggak ngomongin orang, saya ngomongin diri saya sendiri aja, karena itu pernah saya alami langsung. Karena itu pernah saya jalanin langsung, saya pernah rasain langsung, jadi saya tahu, oh iya, apa yang disampaikan oleh ulama hari ini emang betul, Bu. Siapa orang yang berusaha memperbaiki hubungannya sama Allah, ya, siapa orang yang hari ini berusaha memperbaiki hubungannya sama Allah, dengan cara apa dia memperbaiki hubungannya? Macam-macam, Bu. Ada yang memilih jalan yang dia perbaiki adalah jalan sholatnya, ya. Ada yang buat dia memperbaiki jalan diambil dari jalan pakaiannya. Ada juga yang dia pilih, ya, dia pilih dari jalan perbaikan adalah jalan dari dia bekerja menjauhi dari apa yang dilarang olehnya. Gak mau yang haram-haram, gak mau ketemu sama riba misalnya, gak mau ketemu sama yang syubhat, gak mau ketemu sama yang curang, gak mau ketemu, enggak, saya mau memperbaiki, ini urusannya sama Allah. Ada juga yang memilih jalan itu dengan cara apa? Dia memperbaiki hubungannya dengan pasangannya. Artinya dia berubah menjadi istri solehah, dia memperbaiki statusnya menjadi seorang istri, taatnya kepada suami,
kemudian perannya sebagai seorang ibu dijalankan dengan benar. Ada yang dengan jalan itu dia memperbaiki dirinya, sekaligus itu memperbaiki hubungannya dengan Allah. Maka semua yang melakukan itu, jaminannya adalah Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Suaminya jadi, anaknya jadi baik, keluarganya jadi baik, semua yang berkaitan sama dirinya jadi baik. Beda deh, beda semuanya, nggak sama apa yang dilihat sebelumnya waktu dia mengerjakan sesuatu, tetapi dia nggak mentingkan hubungannya sama Allah. Nasihat itu saya pegang, dan barangkali ibu juga pernah mengalami situasi tersebut, di mana ibu mengalami ada orang yang hari ini ketawain kita, ada orang yang hari ini mungkin sengaja ingin menjatuhkan kita, ada orang mungkin yang hari ini sedang nggak suka sama kita, macam-macam. Nggak usah sedih. Fokusmu bukan dengan orang, fokusmu dengan siapa? Allah. Perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah. Perbaikin sholat, perbaikin kita punya pakaian, perbaikin hati kita punya iman, perbaikin cara pandang kita di dalam berprasangka kepada orang, perbaiki pikiran kita, jangan sampai punya pikiran yang buruk terhadap ketetapan, apalagi bu macam-macam. Salah satu yang bisa memperbaiki hubungan kita sama Allah, ya hadir nih ke majelis ilmu begini. Karena dengan tambahnya ilmu, kita jadi tahu bagaimana kita menyikapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan kita semua. Nah, ini jadi paham. Dari situ lihat, awalnya mungkin dinyinyir, tapi insya Allah akhirnya kau akan apa? Didatangi oleh mereka, bukan karena kau yang mencari muka, tetapi Allah yang membuka hati mereka untuk mereka datang menghampiri kita. Masya Allah. Yang terakhir, di mana pesannya mereka para orang-orang baik yang saling berpesan kepada orang-orang baik lainnya, apa bu? Man aslaha sariratahu, siapa yang memperbaiki sarirahnya. Sarirah itu apa bu? Batinnya. Sarirah bukan sarir. Kalau sarir tempat tidur. Ya, ini sarirah. Sarirah diambil dari kata sirrun, yang nggak kelihatan. Berarti apa bu? Hati yang tersembunyi. Man aslaha sariratahu, siapa yang memperbaiki sarirahnya, aslahallah ala niyatahu, maka Allah akan memperbaiki alaniyahnya. Alaniyahnya apa? Yang nampak dari dirinya. Ada doa bu, Allahumma ja'al sariratana khairan min alaniyatina wa alaniyatina sholihah. Allahumma ja'al sariratuna khairan min alaniyatina wa alaniyatina sholihah. Ya Allah, jadiin sarirah. Sarirah tadi apa? Yang tersembunyi. Batin kita, hati kita ini, jadikan ya Rab sarirahku, batinku yang terselubung dariku ini lebih baik dari apa yang terlihat dari penampakanku. Khairan min alaniyati wa alaniyati sholihah. Jadikan yang tertutup lebih baik dari yang terlihat, dan jadikan apa yang terlihat itu adalah sholihah. Kadang bu, mohon maaf, hari ini kita berpakaian, pakaian kita rapi-rapi, pakaian kita sopan-sopan, pakaian kita bagus-bagus, bahkan syar'i mungkin ya, rapi-rapi, abayahan gitu ya. Tapi mohon maaf, yang kita tampilkan hari ini belum tentu mewakili batin kita. Baju kita boleh bersih, tapi terkadang batin kita belum tentu.
Bukan berarti orang yang bajunya bersih artinya batinnya bersih. Kan gitu. Juga sebaliknya, belum tentu orang yang bajunya kotor artinya batinnya kotor. Belum tentu. Semua nggak tahu. Kenapa? Karena yang tertutup itu bukan ranahnya kita. Yang ketutup itu ranahnya Allah. Innahu ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang maha tahu apa yang mata nggak bisa lihat. Dan apa yang ditutupin oleh hati kita semua. Yang ditutupin Allah tahu. Hati kita cuman ngomong nih. Ih, tuh orang aneh. Hati kita ngomong, astagfirullah. Enggak ya Allah, jangan dicatat ya Allah, jangan dicatat ya Allah. Allah tahu. Apa aja. Kita istighfar langsung gitu. Itu Allah tahu. Mudah-mudahan nggak kecatatan gitu ya, karena kita langsung minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi itu tadi poinnya, yang ketutup ini nggak ada yang tahu. Kadang kita sudah berpenampilan baik, terkadang kita lupa untuk merapikan yang tertutup. Kita lupa ngebersihin yang di dalam. Kita sibuk cuci baju kita setiap hari, ya. Kita setrika biar rapi, kita kasih pewangi biar wangi, tapi kita nggak benar-benar cuci yang ada di dalam hati, kotorannya, sampahnya, semua yang nggak benernya, itu semua jadi apa? Jadi PR kita. PR-nya apa? Ternyata man aslaha sariratahu. Siapa yang memperbaiki batinnya, yang ketutup berarti dia sibuk menjaga hati, dia sibuk ngebersihin hati, dia sibuk ngerawatin hati, hatinya ditata, hatinya dijaga, hatinya sama dia benar-benar mau selamat dari semua noda gitu. Subhanallah, apa janjinya? Aslahallah ala niyatahu. Allah akan memperbaiki penampakannya, Bu. Ada orang pura-pura baik. Kenapa bisa ada kata pura-pura baik? Karena dia berpura-pura jadi orang baik. Ibu pura-pura baik. Umpamanya kita nggak usah tuduh, tapi kita berasa, kita tahu nih orang, kita paham deh karakternya, kita tahu deh dia bagaimana, tapi kita lihat sikap dia pura-pura baik. Kenapa? Karena ternyata apa yang ada di dalamnya nggak benar-benar baik. Itu kerasa nggak sama orang, Bu? Orang berasa. Ada orang nggak ngomong, tapi hatinya baik. Kagak ngerayu, kagak belagak-lagak depan kita, nggak sok-sok manis di depan kita, kagak tegur-tegur kita mungkin, tapi hatinya baik. Kita yang ketemu orang begitu, kita otomatis ikut bersikap baik. Mau lewatin, maafin ya. Kalau mau orang yang pura-pura baik, cuek aja. Tapi kalau sama orang yang baik beneran, tahu-tahu ada suatu aura keluar dari dirinya dia, buat jangankan dirinya, orang ikut segen, ikut hormat, ikut menilai orang ini orang baik. Itu nggak main-main. Ini siapa yang ngasih penilaian? Allah yang memberi penilaian. Allah yang membuat penampakannya menjadi rapi, penampakannya menjadi bagus, penampakannya menjadi baik. Sebabnya dari mana awal mulanya? Hatinya yang dia tata untuk menjadi baik. Ini aja nih Bu, ini 3. Kita jaga nasihat dari sesama orang-orang bijak kepada orang bijak. Insya Allah kita semua yang hari ini mendengar, Masya Allah nasihat-nasihatnya orang bijak begini ya. Ngingetin apa? Kalau berbuat untuk akhirat, biar urusan dunianya selesai. Perbaikin hubunganmu sama Allah, biar Allah selesaiin hubunganmu sama
manusia. Apalagi Bu, yang terakhir, benerin hati kita, benerin yang ketutup dari diri kita. Bu, Sayyidah Fatimah yang tadi kita sebut, Sayyidah Fatimah itu wanita, para wanita di surga. Tapi Ibu tahu, beliau pakai baju, bajunya ada berapa tambalan. Dari sini kita paham, seorang Sayyidatuna Fatimah Zahra bukan pedulinya tentang penampilan lahiriah, tetapi dia adalah wanita yang konsentrasinya tentang batiniah, kebersihan dalam, kebersihan yang ada di dalam hati. Sehingga apa? Orang walaupun melihat seorang Sayyidatuna Fatimah tidak mengenakan mahkota, tidak mengenakan jubah kemegahan, orang tetap menganggapnya dia ratu wanita surga. Kenapa Bu? Hatinya Bu. Kita kalau mau jadi orang gak usah repot, cukup tata hati kita. Cukup tata hati, maka biar Allah yang menunjukkan siapa kita. Kita nggak usah repot nunjukin diri, biar Allah semua yang memperlihatkan kepada manusia seperti apa kita ingin diperlihatkan olehnya. Insya Allah Allah jaga kita semua, ya. Allah pelihara kita semua, iman kita, hati kita, batin kita. Masya Allah, mudah-mudahan mulai hari ini tidak ada niatan yang kita lakukan, tidak ada perbuatan yang kita perbuat, kecuali semuanya tujuannya adalah akhirat. Insya Allah tidak juga setelah hari ini, kecuali konsentrasi kita, fokus kita adalah totalitas di dalam memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini pun kita beriktikad, berazam, berniat, fokus kita, tujuan kita membenahi batin kita, sehingga adapun urusan luar kita biar Allah yang menentukan seperti apa kita ingin diperlihatkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, khususnya ibu-ibu, untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua yang hadir. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita sama-sama juga doakan Ukhtina Tania yang hari ini katanya turut juga sekaligus 7 bulanan. Insya Allah kita doain mudah-mudahan ya ibu janin diberikan kesehatan, keafiatan, sampai waktu persalinan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan, proses persalinan yang mudah, yang lancar. Insya Allah ibu sehat, selamat, sehat, selamat. Insya Allah lahir dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita doakan mudah-mudahan anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Insya Allah mudah-mudahan dianugerahkan dzurriyyatun thayyibah, yang insya Allah menjadi qurratul aini sayyidil kaunain, penyejuk hati bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyejuk bagi orang tuanya, penyejuk bagi keluarganya, penyejuk bagi siapapun yang mengenalnya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Insyaallah menjadi anak yang manfaat, barokat dan apa-apa semua dari apa yang dihajatkan oleh Tania beserta segenap keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan langkah kemudahan, dan insyaallah mudah-mudahan orang tuanya diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur. Insyaallah apa yang dihajatkan mudah-mudahan hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah majlis taklimnya Khatimatul Hasanah mudah-mudahan menjadi majlis taklim yang para anggotanya bisa menjadi teladan Sayyidatuna Fatimah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Kita semua mudah-mudahan menjadi wanita-wanita yang insyaallah esok berada di dalam barisan bendera Sayyidatuna Fatimah. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Dan juga ibu di sini ada yang minta doa untuk Syifa. Ya, salah satunya juga kita turut mendoakan Syarifah Fadlun bin Yahya. Ya, insyaallah istri dari Habib Rizik Syihab yang tadi juga dapat chat minta didoakan, sekarang sedang kurang-kurang sehat sekali. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Juga untuk Ria Hairiyah binti Husin Jawas, Syafiq bin Tarir Syahab, dan Idrus bin Saleh Syahab, Salwa binti Abdurrahman Syahab, dan Hamidah
dan Al-Habib Ahmad Farid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan semua segenap ahli keluarga kita maupun diri kita masing-masing yang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, insyaallah ditemukan jalan untuk bertemu dengan obatnya, amin ya rabbal alamin. Sama-sama yang punya air boleh dibuka sekaligus kita niat syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru sagaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum jami'an kulla ta'bin syadid waqfina waqfihum minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jishil adid waj'alna ya rab nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahibil idham as'alu an takfina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syarr innaka antallahu khaliqul akbar wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya ma'u zamzam yugri'ukumus salam ala man talibiha wa ala man washaribiha wa ala man wasalafuna salihin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin wa ya mujibus sailin. Terima kasih Ibu semua atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.